Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi mengenai biaya atau kos. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nopal serta rekan saya Anissa Widya Rahmawati, lalu ada Mia Rahmadani. Langsung saja ke pokok pembahasannya. Di sini pokok pembahasan itu ada 8 pengertian, ada 8 poin. Yang pertama adalah pengertian biaya, yang kedua karakteristik biaya, yang ketiga pengakuan dan pengukuran biaya, yang keempat hubungan kos dan biaya, yang kelima perbedaan biaya dengan beban, yang keenam proses dan konsep penandingan, yang ketujuh basis asosiasi antara biaya dan pendapatan, yang ke-8 kos organisasi. Pengertian biaya. Pengertian biaya adalah semua yang dibebankan kepada produk, barang, dan jasa yang akan dijual untuk mendapatkan revenue atau pendapatan. Biaya dianggap sebagai arus keluar aktiva, penggunaan aktiva atau munculnya kewajiban selama suatu periode yang disebabkan oleh pengiriman barang, pembuatan barang, pembebanan jasa, atau pelaksanaan kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan utama perusahaan. Contohnya ialah biaya produksi, biaya penyusutan, dan lain-lain. Karakteristik biaya. Di sini ada 6 poin. Yang pertama, penurunan aset atau harta. Yang kedua, operasi utama yang menerus. Yang ketiga, kenaikan kewajiban. Yang keempat, penurunan ekuitas atau modal. Yang kelima, aliran fisis atau moneter. Yang keenam, rugi. Pengakuan biaya. Di sini pengakuan biaya merupakan kapan penurunan nilai aset dapat dikatakan telah terjadi atau kapan biaya telah timbul sehingga jumlah biaya dapat diakui. Oleh sebab itu, pengakuan biaya menyangkut dengan masalah kriteria pengakuan, yaitu peristiwa atau kejadian apa yang menandai bahwa kriteria pengakuan telah terpenuhi. Di sini adapun kriteria pengakuan biaya yang dinyatakan dalam FASB. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, konsumsi manfaat. Yang kedua, lenyapnya atau berkurangnya manfaat masa yang akan datang. Adapun kriteria pengakuan biaya yang dinyatakan dalam APB. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, mengasosiasi sebab dan akibat. Yang kedua, alokasi sistematik dan rasional. Yang ketiga, pengakuan segera. Untuk selanjutnya, pengukuran biaya. Nah, pengukuran biaya di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah cost historis. Cost historis merupakan jumlah rupiah kas atau setara yang dikorbankan untuk memperoleh aktiva. Pengukuran biaya atas dasar cost historis dapat digunakan untuk jenis aktiva seperti gedung, peralatan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada kos pengganti atau disebut kos masukan terkini. Kos masukan terkini menunjukkan jumlah rupiah harga pertukaran yang harus dikorbankan sekarang oleh suatu entitas untuk memperoleh aktiva yang sejenis dalam kondisi yang sama. Contoh penilaian untuk persediaan. Nah, yang ketiga ada setara kas. Setara kas adalah jumlah rupiah kas yang dapat direalisasi dengan cara menjual setiap jenis aktiva di pasar bebas dalam kondisi perusahaan normal. Nilai ini biasanya didasarkan pada catatan harga pasar barang bebas yang sejenisnya dalam kondisi yang sama. Kos aktiva berwujud biasanya menggunakan penilaian ini. Baik, untuk selanjutnya hubungan kos dan biaya. Sebenarnya apa sih hubungan kos sama biaya itu? Nah, hubungan kos dan biaya direpresentasikan dengan kos sehingga secara teknik biaya sering disebut kos saja. Akan tetapi, kos tidak dapat selalu disebut biaya karena kos dapat juga merepresentasikan aset. Nah, perbedaan biaya dan beban. Biaya merupakan aliran kas keluar selama suatu periode yang terdapat masa manfaat di masa yang akan datang, dan biaya berada di laporan posisi keuangan. Sedangkan beban merupakan aliran kas keluar selama suatu periode yang tidak ada manfaatnya di masa
yang akan datang dan beban adanya di laporan laba rugi. Untuk selanjutnya, proses dan konsep penandingan. Proses penandingan adalah proses penentuan laba dengan cara mengukur pendapatan untuk suatu periode dan barulah kemudian menentukan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Konsep penandingan menyatakan bahwa untuk mendapatkan laba periode yang bermakna, maka pendapatan yang diakui untuk suatu periode harus ditandingkan dengan biaya yang dianggap telah menciptakan pendapatan tersebut. Selanjutnya, kelayakan ekonomi. Masalah penandingan terletak pada penentuan dasar atau basis yang memuaskan untuk menyatukan pendapatan dan biaya. Penandingan yang tepat harus didasarkan pada kelayakan ekonomik dan bukan fisis. Memang penandingan menurut identifikasi konsumsi yang harus ditentukan secara tepat dengan memperlihatkan kondisi yang melingkupinya. Oleh karena itu, dasar penandingan yang paling utama adalah kelayakan ekonomik, bukannya dasar aliran fisis semata-mata. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Anissa Widya. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai menandingkan, bukan mengkompensasi. Ada kalanya, biaya komisi penjualan, biaya angkut pengiriman barang atau ekspedisi, dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan transaksi penjualan harus dikurangkan langsung terhadap hasil penjualan, dan hanya jumlah rupiah netonya saja yang akan dicatat maupun dilaporkan dalam akun penjualan tersebut. Perlakuan semacam ini secara teoritis tidak layak. Kenapa sih? Karena karakteristiknya berbeda, karena upaya harus dipisahkan dengan hasil. Semua kos yang merepresentasi upaya harus tetap dicatat sebagai kos atau biaya kalau langsung dibebankan. Sebaliknya, seluruh hasil penjualan produk harus tetap dicatat secara utuh sebagai pendapatan. Kemudian, mengenai basis asosiasi antara biaya dan pendapatan. Dalam basis asosiasi terdapat 3 konsep. Konsep yang pertama yaitu asosiasi sebab dan akibat. Dalam konsep upaya dan capaian menyatakan bahwa biaya ini merupakan upaya dalam rangka mendapat capaian, yaitu berupa pendapatan. Ini berarti ada hubungan sebab akibat antara biaya dan pendapatan. Gimana sih maksud dari hubungan sebab akibat antara biaya dan pendapatan ini? Jadi maksudnya biaya kita anggap sebagai penyebab dalam menghasilkan suatu pendapatan. Misalnya, kita mengeluarkan uang untuk membeli bahan baku, itu disebut sebagai biaya bahan baku, yang nantinya biaya bahan baku tersebut akan diolah menjadi produk jadi. Produk jadi tersebut akan kita jual, pastinya akan kita jual ke konsumen akhir, yang menyebabkan aliran kas masuk atau disebut penjualan dan timbulnya pendapatan. Konsep yang kedua, alokasi sistematik dan rasional. Alokasi sistematik dan rasional merupakan proses penandingan dengan periode atau waktu sebagai penakar pendapatan dan biaya, sehingga proses ini sering disebut sebagai penandingan periode. Konsep yang ketiga, pembebanan arbitrer. Jika kos dibebankan langsung dalam periode selanjutnya, ini berarti kos ditandingkan dengan pendapatan secara arbitrer. Penandingan arbitrer tidak selalu berkaitan dengan pengakuan rugi, karena kos suatu potensi jasa akan segera diakui sebagai biaya atau rugi kalau terbukti bahwa manfaat ekonomiknya menjadi lenyap atau berkurang. Kos pendirian atau kos organisasi, atau dalam bahasa Inggrisnya organization cost. Pengeluaran-pengeluaran yang terjadi sebelum perusahaan mulai beroperasi biasanya ditampung dalam satu akun, yaitu menjadi akun kos pendirian atau kos organisasi. Pengeluaran-pengeluaran tersebut meliputi kos percetakan saham, tarif akte notaris, pengeluaran
untuk izin perusahaan dan kos kegiatan selama proses pendirian. Jadi, kos organisasi ini tidak semestinya diamortisasi dalam hal perusahaan berjalan terus dan berkembang, tetapi tidak semestinya pula dipertahankan tetap utuh dalam hal perusahaan mengalami kemunduran yang terus-menerus. Kesimpulannya, biaya pada akhirnya merupakan aliran kas keluar yang terdapat masa manfaat di masa mendatang. Meskipun kadang-kadang harus melalui utang terlebih dahulu ya. Contohnya, ada biaya produksi, biaya overhead pabrik, biaya tenaga kerja, biaya penyusutan, dan yang lainnya. Konseptual biaya lebih bersifat ke penurunan aktiva daripada kenaikan utang. Kenapa? Karena biaya akan terjadi apabila produk tertentu diserahkan untuk menciptakan pendapatan. Penggunaan aktiva juga bisa dikatakan sebagai biaya apabila penggunaan tersebut berkaitan langsung dengan penyerahan produk yang nantinya akan menghasilkan pendapatan dan bukan pengubahan aktiva menjadi potensi jasa yang lain atau aktiva lain. Jadi teman-teman juga nggak boleh keliru loh, antara biaya dengan beban ini itu berbeda. Kalau biaya, letak akunnya ada di laporan posisi keuangan atau neraca, sedangkan beban ini letaknya ada di laporan laba rugi bersandingan dengan pendapatan. Kalau biaya itu merupakan aliran kas keluar yang terdapat masa manfaat di masa mendatang, tapi kalau misalkan beban ini merupakan aliran kas keluar yang tidak ada masa manfaatnya, tidak ada manfaatnya di masa mendatang, seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 8 yang telah mempresentasikan materi mengenai biaya. Semoga apa yang kami telah sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila terdapat kesalahan kata atau kalimat yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.